Jadi gimana kabar kalian? Aku harap baik ya. Jadi, tujuan dari video ini adalah untuk mengingatkan warga Indonesia untuk melestarikan budaya mereka, terutama bahasa daerah dalam era modernisasi ini. Hey guys, look at my sneakers, limited edition. Itu loh, gak kayak si... Patah tak ya kau sebutin lagi tadi dosen kau? When? Why do I have to speak Indonesia if I can speak English? Indonesia, such as Melayu Riau, is so active in the language. What? I don't understand. Nggak apa lah pakai bahasa Inggris, tapi jangan lupa ya bahasa kita. Oh iya, Wiji, sorry ya. Maaf ya kalau misalnya aku pakai bahasa Inggris terus dari kemarin, soalnya itu aku ikutin zaman sekarang. Sama-sama Selin, kita harus bangga sama budaya kita. Jadi dari drama singkat yang tadi, kita bisa lihat bahwa beberapa bahasa, khususnya yang tadi itu tuh bahasa Melayu Riau, itu tuh nggak dilestarikan oleh warga-warganya. Itu bisa terjadi karena tantangan modernisasi sama globalisasi. Contohnya adalah dominasi bahasa yang internasional, yang khususnya di sini adalah bahasa Inggris. Jadi biasanya kalau ada globalisasi, mereka meningkatkan komunikasi. Oleh karena itu, biasanya warga-warga Indonesia itu cenderung menggunakan bahasa Inggris supaya mereka bisa berkomunikasi dengan luar. Oleh karena ini, mereka bisa melupakan bahasa-bahasa mereka. Jadi ada beberapa tindakan yang kita dapat lakukan untuk melestarikan budaya kita, khususnya bahasa daerah. Yang pertama adalah kita dapat menggunakan bahasa daerah setiap hari. Yang kedua, kita dapat mempelajari beberapa bahasa daerah. Dan ketiga, kita dapat membuat video konten yang kreatif untuk melestarikan budaya itu. Nah, kedua, bahasa daerah dapat digunakan sebagai alat untuk melestarikan budaya. Karena bahasa daerah biasanya digunakan sebagai media untuk melestarikan dan melestarikan tradisi. Dampak negatif bahasa daerah. Jadi orang-orang dari luar daerah itu bisa tidak ngerti dengan bahasa mereka dan yang mereka sedang memakai untuk berkomunikasi. Jadi bisa meningkatkan persentase untuk mereka salah paham. Dampak positif, satu adalah memperkaya identitas budaya dan kedua ekonomi berkembang lebih baik. Dampak negatif, pertama penurunan kualitas bahasa jika tidak dikelola dengan baik dan kedua adalah hambatan dalam berkomunikasi. Bahasa lokal biasanya menjadi identitas budaya mereka, sedangkan bahasa Inggris biasanya digunakan sebagai bahasa internasional. Hal tersebut dapat mengancam kebudayaan bahasa lokal. Jadi Bu, apakah budaya mulai memudar karena modernisasi dan globalisasi? Kalau menurut Ibu sebagai guru bahasa Indonesia, budaya-budaya Indonesia sekarang ini sih mulai memudar ya. Lebih banyak anak-anak zaman sekarang khususnya yang di SMP tuh lebih tertarik kalau bisa ngomongin yang K-pop. Tapi kalau misalnya kita kalau Ibu ngajarin kayak berpidato atau tentang tarian-tarian Indonesia, pasti anak-anak kurang tertarik seperti itu. Jadi selanjutnya, apakah penting untuk melestarikan bahasa kita? Kalau penting, ya pasti penting banget ya, karena kan bahasa Indonesia ini adalah suatu, kita bisa bilang itu adalah identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Kalaupun kita nggak bisa bahasa Indonesia, gimana sih kita bisa dikenal sebagai orang Indonesia kalau bahasa ibu pertiwi kita aja kita nggak bisa seperti itu. Jadi pertanyaan selanjutnya, apa dampak atau pentingnya budaya bahasa? Dampak pentingnya bahasa, ya pentingnya ya itu tadi ya, selain untuk mewariskan kepada generasi selanjutnya, itu juga penting sebagai satu bahasa kesatuan Indonesia. Jadi kita yang dari Sabang sampai Merauke atau yang di Pulau Barat atau di Pulau Timur itu sama-sama mengerti bahasa, jadi kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kalaupun itu tidak ada, bisa dibayangkan betapa chaosnya Indonesia kalau kita tidak punya yang namanya bahasa kesatuan, yaitu bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi terakhir, apa yang dapat kita lakukan untuk melestarikan bahasa kita? Apa yang dapat dilakukan? Sesimpel kalian setiap hari berusaha untuk berbicara dalam bahasa Indonesia, fluent bahasa Indonesia ya. Karena yang Ibu lihat di sekolah ini juga lebih banyak anak-anak yang fluentnya pakai, bahkan Ibu juga bilang fluent, bukan fasih. Fasihnya berbahasa Inggris daripada berbahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi langkah kecil yang bisa dilakukan kita semua adalah mulai terbiasa menerapkan setidaknya percakapan sesama teman dengan bahasa Indonesia. Lalu bisa juga dengan menonton film yang berbahasa Indonesia untuk meningkatkan kosakata juga, seperti itu. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi, dari video ini, kami berharap bahwa kalian bisa mendapatkan informasi tentang budaya kita. Salah satunya, bahasa daerah. Cintai negerimu, lestarikan bahasamu.